Munich, 1958. 23 dead, including some of the most talented sportsmen on earth. Terkadang dalam hidup kita baru tahu siapa keluarga kita sebenarnya saat semuanya runtuh. Bayangin kamu membangun sesuatu bertahun-tahun, merawatnya dengan cinta, lalu dalam satu momen semuanya hancur. Tapi anehnya dari kejauhan dari kota yang selama ini kamu kenal sebagai musuh di lapangan, muncul tangan yang terulur. Kita tidak sedang membicarakan hubungan antar manusia, kita bicara hubungan dua tim raksasa, Real Madrid dan Manchester United. Hubungan dua klub besar yang tidak lahir dari kemenangan, tidak pula karena uang. Ia lahir dari luka, dari keputusan sederhana untuk menemani salah satu yang hampir kehilangan segalanya. 8 Agustus 2017, Manchester United mesti meladeni Real Madrid di UEFA Super Cup. MU sebagai juara Liga Eropa, sedangkan Los Blancos juara Liga Champions. Keduanya bertemu, pertandingan menjadi seru. Tapi Los Blancos mencetak gol lebih dulu. Adalah Casemiro dan Isco berhasil membobol gawang David De Gea yang jago itu. 2 gol anak asuh Zinedine Zidane hanya dibalas lewat sontekan Romelu Lukaku di menit 62. Real Madrid berhak membawa pulang trofi Piala Super Eropa. Pertemuan di Makedonia Utara ini adalah pertemuan terakhir keduanya di ajang resmi. Ya, maklumlah, selama ini yang satu sibuk ngejar trofi, yang satunya lagi sibuk ngejar ketenangan batin. Walau tidak sering bertemu, hubungan United dan Madrid seperti cincin dengan jari. Tidak seperti dengan Barcelona, Manchester United justru menjalin ikatan yang kuat nan intim dengan Real Madrid. Relasi antar keduanya ini membuat para fansnya mustahil bertikai, kecuali bila ada seorang fans Madrid berutang dengan seorang fans MU tapi nggak mau bayar. Usia pertemanan keduanya sudah sangat lama, bahkan lebih lama dari umur Republik Indonesia. Dan seperti yang disinggung di awal, persahabatan ini terjalin karena sebuah tragedi. Tragedi yang memilukan bernama Tragedi Munich 1958. Kalau ada sedikit duit lebih, cobalah pergi ke Old Trafford. Di markas Manchester United ini, kamu akan melihat sebuah jam terpasang di salah satu sudut tenggara. Namanya The Munich Clock. Jam itu semacam penjaga ingatan. Dahulu pada 6 Februari 1958, United pernah tertimpa tragedi kelam yang merenggut nyawa pemain mereka. The Munich Disaster, demikian mereka menyebut kejadian tragis tersebut. Saat itu MU sedang dalam perjalanan pulang dari Yugoslavia usai melakoni perempat final European Cup atau sekarang Liga Champions musim 1957-58 menghadapi Red Star Belgrade. United menang di laga kandang 2-1 lalu meraih hasil seri 2-2 di laga tandang sehingga MU lolos ke semifinal. Mengutip tulisan Edward S. Kennedy di tirto.id, keberhasilan itu menjadi tonggak sejarah bagi sepak bola Inggris. Tapi MU tak mau berlama-lama larut dalam kesenangan. Mereka mesti kembali ke Manchester untuk pertandingan Liga Inggris. Pihak klub lalu menyewa pesawat Airspeed Ambassador milik British European Airways. Mengutip tulisan Edward S. Kennedy tadi, ada 44 orang di dalam rombongan itu. Selain para pemain dan staf, ada jurnalis dan supporter yang turut serta. Namun di tengah perjalanan pesawat kehabisan bahan bakar, sehingga harus mendarat sementara di Bandara Munich-Rhein, Jerman Barat. Usai terisi penuh, ternyata mesin pesawat bermasalah, sehingga 2 kali gagal lepas landas. Karena takut tidak keburu waktu dan enggan menginap di Munich, Kapten James Stein, sang pilot, memilih percobaan ketiga. Pada usaha ketiga, salju turun sangat lebat, lumpur mulai melapisi ujung landasan, dan tatkala menggilas lumpur tersebut, pesawat oleng tak terarah, berujung keluar dari landasan. Pesawat itu lalu menabrak pagar dan sayap pesawat membentur rumah terdekat hingga hancur.
Tragedi naas itu merenggut generasi yang disebut Busby Babes, yang merujuk pada nama pelatih MU saat itu, Sir Matt Busby, yang juga ada di dalam pesawat. 23 penumpang dilaporkan meninggal dunia dan hanya 21 yang selamat. Para pemain yang meninggal antara lain David Peck, Duncan Edwards, Geoff Ben, dan 5 pemain lain. Sang pelatih sendiri selamat meski mengalami luka-luka. Lalu apa yang terjadi usai tragedi mengerikan itu? Apa kaitannya dengan Real Madrid? Masih dari tulisan Edward S. Kennedy, dari sekian banyaknya klub Eropa, Real Madrid adalah klub pertama yang memberi dukungan pada Manchester United segera setelah kejadian itu. Apa bentuknya? Dalam buku A Tale of Two Cities, Manchester and Madrid 1957-58 yang ditulis John Lydon, Real Madrid membentangkan spanduk besar yang berisi nama-nama korban. Tidak hanya itu, Madrid juga memberikan doa berbunyi, "Damai bagi para korban" melalui spanduk besar itu. Tapi apakah hanya itu yang dilakukan Real Madrid? Nyatanya lebih. Sekitar 3 bulan usai tragedi, Manchester United melakoni pertandingan semifinal European Cup menghadapi AC Milan. Dengan nuansa kelabu dan United ditinggal Sir Matt Busby karena harus dirawat, MU yang saat itu ditukangi sementara Jimmy Murphy kalah dari Milan dan gagal ke final. Di tempat lain, Real Madrid mengalahkan Vasas FC dan melangkah ke final untuk menantang AC Milan. Di final, Real Madrid keluar sebagai juara setelah mengalahkan Milan lewat skor 3-2. Setelah memenangkan final itu, Los Galacticos punya ide untuk memberikan gelarnya kepada Manchester United secara simbolik, tapi MU menolaknya. Real Madrid akhirnya hanya bisa mempersembahkan kemenangan itu buat Manchester United. Bantuan Real Madrid pada MU belum selesai. Beberapa waktu setelah itu, Madrid akan ngasih Alfredo Di Stefano secara pinjaman ke United agar tim itu melupakan kesedihan dan lekas bangkit. Ide meminjamkan pemain favorit Abi Quraish Shihab itu disambut baik oleh Manchester United. Namun, saat transfer peminjaman disepakati kedua pihak, FA memblokirnya. Kenapa? Karena pada waktu itu, FA belum mengizinkan pemain asing bermain di Liga Inggris. Namun Real Madrid tidak berhenti. Niat tulus untuk membantu United mendorong mereka untuk memberi bantuan lain, dan bantuan itu berupa menggelar pertandingan persahabatan. Antara tahun 1959 hingga 1962, kedua tim beberapa kali menggelar laga persahabatan untuk membantu pembangunan kembali MU. Karena tujuannya demikian, Real Madrid tidak memasang harga tiket tinggi untuk fans MU. Mereka justru menyerahkan pendapatan tiket pada United. Walau pertandingan persahabatan, yang bikin menarik kedua tim selalu tampil ngotot sehingga laga menjadi seru. Pertandingan pun dinanti-nantikan. Selain itu, Madrid juga memberi dukungan moral. Mengutip situs resmi MU, para penyintas kecelakaan ditawari liburan ke Spanyol, sesuatu yang membuat kedua tim saling respect. Menariknya, kalau ditelusuri lagi, tragedi Munich 1958 menjadi semacam penguat ikatan yang ternyata erat sejak sebelum itu. Pelatih MU Sir Matt Busby bersahabat dengan Santiago Bernabeu yang menjadi presiden Real Madrid kala itu. Ada rasa saling menghormati antara keduanya, terutama setelah pertemuan di semifinal European Cup 1956-57. Saat itu MU kalah, dan Busby memuji Real Madrid sebagai tim berbakat dalam menyerang dan kreativitas. Busby ingin menirunya. Disinilah transfer filosofi itu terjadi. Busby mengagumi pemain Real Madrid seperti Ferenc Puskás, Gento, dan Di Stefano. Ia kemudian mendorong pemain muda United belajar dari mereka. Lalu pada 1968, saat Setan Merah bertemu Real Madrid di tempat yang sama, Bernabeu secara gamblang mengatakan bahwa MU teman kita selama bertahun-tahun. MU akan selalu mendapat perlakuan terhormat kala datang ke Madrid, begitu pula sebaliknya. Jalinan persahabatan itu berlangsung hingga hari ini sampai di era modern saat Real Madrid dipimpin Florentino Perez.
Boleh dibilang sangat jarang terjadi friksi antara kedua tim kecuali dalam kasus transfer David De Gea 2015 lalu. Hubungan MU dan Madrid selalu baik tak terkecuali di dunia transfer. Kedua tim semacam saling tukar pemain. Beberapa pemain pernah membela kedua klub ini, sebut saja David Beckham, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria hingga Casemiro. Belum lama ini bahkan ada nama Alvaro Carreras. Well, begitulah asal mula persahabatan Real Madrid dan Manchester United. Sekalipun kadangkala hubungan mereka juga rumit.